Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Otak cerdas, badan sehat. Oke gitu loh. Allahu Akbar. Ya, anak-anak, bertemu Bu Nana lagi ya. Hari ini kita akan belajar tema baru, yakni tema 4. Wah, tak terasa ya, waktu begitu cepat anak-anak. Kita sudah masuk tema keempat. Tema 4 judulnya adalah globalisasi. Anak-anak sudah mengetahuinya bukan? Ya. Baik anak-anak, tema keempat kita berjudul globalisasi. Dan subtema 1 adalah globalisasi di sekitarku. Nah, anak-anak, apakah sampean tahu apa sih globalisasi itu? Iya, bagus. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Atau bisa didefinisikan proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi berasal dari kata globe. Globe artinya dunia. Anak-anak pernah lihat globe? Tiruan bola bumi. Ya, apa sih anak-anak penyebab dari globalisasi itu? Penyebabnya adalah karena teknologi, karena infrastruktur, karena transportasi, pertukaran pelajar, karena kerjasama ekonomi, dan karena sudah berkurangnya sumber daya alam. Globalisasi sendiri mempunyai dampak, baik itu positif maupun negatif. Salah satu dampak positifnya adalah negara semakin maju dan tidak ketinggalan zaman. Dampak negatifnya salah satunya adalah yang sudah sering kita lihat. Budaya, adat istiadat kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang Timur sudah mulai luntur, bahkan sudah mulai hilang. Nah, anak-anak, itu semua tidak boleh terjadi. Oke anak-anak? Mari anak-anak kita pelajari lebih lanjut globalisasi. Nah, baik anak-anak, seperti pada pembelajaran sebelumnya, pada slide ini nanti kita akan mengetahui bersama-sama tentang kompetensi dasar. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini dan yang paling penting adalah materi. Kemudian ada kuis atau latihan soal, ada kesimpulan, dan yang terakhir adalah pesan moral. Oke anak-anak, berikut adalah kompetensi dasar atau KD yang akan kita pelajari bersama-sama pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah kalian diharuskan memahami apa itu reklame. Yang kedua,
kita akan menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah, baik yang kita dengar maupun yang kita baca. Yang ketiga adalah menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Yang keempat, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Dan yang terakhir adalah menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Oke, selanjutnya anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah menemukan informasi penting pada bacaan, membaca teks dan menggambarkan isi teks secara visual, menemukan contoh-contoh kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang kebudayaan, membaca cerita dan mendiskusikan keberagaman ekonomi, mengidentifikasi contoh-contoh keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar, mendiskusikan kriteria reklame yang baik, membuat poster untuk memamerkan kebudayaan, mengidentifikasi proses menghasilkan energi listrik, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi proses menyalurkan energi listrik. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, mari kita membaca doa dimulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menemukan informasi dari sebuah teks bacaan. Anak-anak, mari kita baca teks yang ada di slide secara bersama-sama. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011, malam di Hotel Nusa Indah, Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Nah, anak-anak, dari sedikit bacaan yang terdiri dari 3 paragraf tersebut, kalian bisa menemukan informasi apa saja. Nah, Bu Nana bisa menemukan 3. Nanti yang lain kalian bisa temukan sendiri. Catatannya, kata kuncinya, informasi itu belum pernah sampean dapatkan sebelumnya. Baik, yang pertama adalah garis bawah di paragraf pertama, bahwa informasi yang kita dapatkan adalah pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri, yakni Menteri Negara Amerika, Ibu Hillary Clinton, dan menteri-menteri negara besar lainnya, Cina, Rusia, Uni Eropa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua anak-anak,
Pada pertemuan itu ada penampilan angklung interaktif yang dipimpin oleh Saung Mang Uju. Dan yang ketiga adalah pertemuan tersebut mampu mensukseskan pertemuan bilateral lainnya. Mengapa? Karena foto Ibu Hillary Clinton menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Itu informasi yang bisa kita dapat dari bacaan tersebut. Yang lain masih ada. Silakan anak-anak, kalian bisa mencari apa lagi kira-kira informasi yang bisa kalian dapat dari teks pada slide tersebut. Begitu ya anak-anak ya. Sekali lagi, kata kuncinya adalah informasi yang sampean temukan belum pernah sampean ketahui sebelumnya. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Menggambarkan isi teks secara visual. Teksnya tadi menceritakan tentang pertemuan 50 menteri luar negeri yang ada di ASEAN dan di negara-negara lainnya. Dari teks tersebut kita bisa gambarkan yang pertama adalah alat musik tradisional angklung mampu membuat 50 menteri luar negeri, khususnya Ibu Hillary Clinton, kagum. Yang kedua, terdapat kerjasama antara Indonesia dengan negara di kawasan ASEAN maupun negara-negara lain dalam bidang sosial maupun budaya. Dan yang ketiga, alat musik angklung merupakan alat musik tradisional yang dikenal secara mendunia. Nah, itu anak-anak yang bisa kita gambarkan dari teks yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Nah, di sini ada gambar angklungnya dan memang angklung itu banyak sekali yang menyenanginya. Orang-orang luar negeri kagum karena hanya dari sebuah bambu tapi mampu menghasilkan suara yang sangat luar biasa. Kita sebagai orang Indonesia layak untuk bangga memiliki alat musik tradisional. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan mengetahui bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara yang ada di ASEAN. Anak-anak, seperti yang kita ketahui bersama, bentuk kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara yang ada di ASEAN ini banyak sekali, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Namun, pada tema 4, subtema 1 kali ini, kita akan membahasnya hanya pada bidang sosial dan bidang kebudayaan. Nah, di bidang sosial, yang pertama adalah mengembangkan kesejahteraan, yakni dengan diwujudkannya adanya pembayaran atau upah yang diberikan dengan nominal atau nilai yang wajar. Nah, ini diberikan pada para TKI atau TKW yang bekerja di luar negeri, atau bisa juga dari negara-negara luar negeri yang bekerja di Indonesia. Jadi, memberikan upah yang wajar. Kemudian kedua adalah pemberian bantuan merata.
bantuan yang diberikan kepada para kaum wanita dan juga untuk para pemuda dalam keberagaman sebuah usaha pembangunan di daerah tersebut. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia. ASEAN akan tetap memberikan kerjasama yang kooperatif agar beragam kehubungan kerjasama yang positif dan agar pengembangan sumber daya manusia tetap terdeteksi dan terlaksana dengan baik. Kemudian, bentuk kerjasama sosial yang keempat adalah pengurangan masalah. Artinya, ASEAN akan berusaha mengurangi keragaman permasalahan yang terjadi akibat adanya perkembangan penduduk dengan diadakannya kerjasama, yakni membuka lapangan pekerjaan. Itu anak-anak. Jadi bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial. Selanjutnya adalah bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang budaya. Yang pertama adalah melakukan pertukaran pelajar yang bertujuan agar budaya antar negara anggota ASEAN bisa saling berkembang satu sama lainnya. Yang kedua, mengadakan SEA Games. SEA Games merupakan kegiatan olahraga yang diikuti oleh banyak atlet dari anggota ASEAN. Banyak cabang yang dilombakan dalam kegiatan ini, bahkan olahraga yang bersifat kedaerahan, misalnya pencak silat. Yang ketiga adalah bekerja sama untuk meningkatkan pariwisata. Hal ini sangat menguntungkan bagi para negara anggotanya, karena dengan adanya kerjasama ini, maka pariwisata di negara anggota ASEAN diharapkan merata dan berkembang. Dan yang terakhir adalah adanya pertukaran program acara TV. Akan bertambah wawasannya tentang keadaan sosial dan budaya dari negara anggota yang lain. Begitu ya anak-anak ya. Jadi di sini sudah dimunculkan 4 bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang sosial dan budaya. Setelah kita mengetahui bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara yang ada di ASEAN, maka selanjutnya kita akan mengetahui keragaman ekonomi di lingkungan sekitar. Anak-anak, batik merupakan warisan budaya yang sangat luar biasa bagi Indonesia. Batik sudah sangat mendunia, bahkan tokoh penting negara-negara besar sering mengenakan batik jika menghadiri pertemuan kenegaraan. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia berkewajiban melestarikan batik. Salah satunya adalah dengan cara mempromosikannya. Selain sebagai pengusaha batik, masyarakat di Indonesia juga memiliki berbagai macam kegiatan ekonomi yang lainnya. Anak-anak bisa menyebutkan? Iya, pinter. Yang pertama adalah sebagai nelayan. Yang kedua, sebagai peternak. Yang ketiga, sebagai petani. Dan yang keempat adalah sebagai seorang pengrajin batik. Dan yang terakhir adalah banyak sekali. Nah, ada astronot, ada pengusaha, ada polisi, ada dokter, dan lain sebagainya. Itu semua adalah jenis kegiatan perekonomian yang ada di Indonesia. Mengapa di Indonesia itu perekonomiannya nelayan, peternak, petani, pengrajin? Kenapa anak-anak? Iya, karena letak geografis yang kita miliki sangat mempengaruhi. Ini tidak jauh beda dengan negara anggota yang ASEAN yang lainnya. Jadi,
masyarakat Indonesia lebih banyak perekonomiannya mengandalkan pada nelayan atau lautan, dan mereka menjadi seorang nelayan. Kemudian peternak, kemudian petani, dan pengrajin batik atau pengrajin yang lainnya. Begitu ya anak-anak ya, karena memang adalah faktor geografis di Indonesia yang sangat mendukung. Baik anak-anak, nah jika kita sudah mengetahui batik sampai ke mancanegara, sudah terkenal sejak lama, namun tidak tiba-tiba batik terkenal begitu saja. Namun kita harus mempromosikannya. Nah, bagaimana cara mempromosikannya? Yakni dengan membuat reklame. Apa sih reklame itu? Reklame adalah sarana untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan sebuah produk. Jenis reklame antara lain iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, poster, dan lain-lain. Reklame terbagi menjadi dua, yakni bersifat komersil, artinya digunakan untuk menawarkan barang dan produk. Yang kedua adalah bersifat non-komersil, digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalnya hidup bersih, menghemat energi, dan lain-lain. Anak-anak, kita coba lihat gambar berikut ini. Makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Nah, kira-kira reklame ini menawarkan atau mengajak ya? Iya, ini adalah menawarkan supaya orang-orang mau membeli makanan yang ada pada gambar ini. Jadi ini bersifat komersil karena menawarkan suatu makanan atau barang atau produk. Gitu ya anak-anak ya. Kita lihat gambar berikutnya. Cuci tanganmu. Ayo cuci tanganmu pakai sabun, kuman mati, tangan happy. Nah, begitu ya. Diulangi lagi sama Bu Nana. Ayo cuci tanganmu. Ayo pakai sabun, kuman mati, tangan happy. Nah, seperti itu anak-anak cara membacanya. Di situ ada gambarnya, ada gambar kuman, ada gambar tangan. Nah, bersifat non-komersil. Kenapa? Karena reklame ini mengajak untuk kita mencuci tangan. Mengajak kita mencuci tangannya dengan pakai sabun. Jadi tidak hanya pakai air mengalir saja, tapi pakai sabun. Seperti pada masa-masa pandemi sekarang ini anak-anak. Nah, cocok sekali. Gitu ya anak-anak ya. Jadi ini semua adalah contoh reklame yang bersifat non-komersil. Jadi mengajak masyarakat. Begitu ya anak-anak ya. Jadi definisi reklame, jenis reklame, kemudian contoh-contohnya. Reklame terbagi menjadi dua, bersifat komersil dan bersifat non-komersil. Bagaimana cara membuat reklame yang baik? Yang pertama adalah slogan jelas dan mudah dimengerti. Bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Ilustrasi menarik dan mudah untuk diingat. Yang terakhir adalah tata letak gambar dan tulisan baik. Nah, anak-anak, mari kita lihat iklan berikut ini. Mari membaca. Nah, coba slogan jelas dan mudah dipahami. Mari membaca, ini slogannya.
Bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Bahasanya baik, mari. Nah, ya kan? Dengan ukuran hurufnya juga sesuai, tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Ilustrasi menarik dan mudah untuk diingat. Nah, ilustrasinya sangat menarik. Di sini ada buku, ada anak yang bersekolah seusia kalian, ya kan? Ada apa ini? Bola tiruan bumi, globe, bumi kita. Nah, kemudian ada matahari yang bersinar terang, cerah ceria. Nah, ini ilustrasinya menarik dan mudah untuk diingat. Slogannya jelas, mari membaca. Di sini ada buku. Kemudian yang terakhir adalah tata letak gambar dan tulisan yang baik. Tata letak gambar. Jadi antara tulisan dengan gambar tidak saling menutupi. Gitu ya anak-anak ya. Jadi tulisannya ada di sebelah kiri, gambarnya ada di sebelah kanan dan bawah. Jadi di sini di atasnya mari membaca itu tidak ada gambar. Ini yang namanya tata letak gambar dan tulisan baik. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi membuat reklame yang baik. Nah, anak-anak, sampean tentunya juga punya tugas membuat poster untuk memamerkan kebudayaan Indonesia. Apa sih kebudayaan Indonesia itu? Banyak sekali. Boleh tarian, boleh permainan tradisional, boleh batik, boleh apa saja. Silakan sampean membuat satu poster tentang kebudayaan Indonesia. Pamerkan kebudayaan di Indonesia itu. Begitu ya anak-anak ya. Untuk tugas ini nanti akan menyusul. Jadi informasi selanjutnya akan diingatkan kembali, diinformasikan kembali oleh guru kelas kalian masing-masing. Bagaimanakah proses menghasilkan energi listrik? Baik anak-anak, listrik memiliki peran penting di era globalisasi seperti saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai atau PLTA, panas bumi PLTU, aliran angin PLTA, dan lain sebagainya. Nah, di sini Bu Nana sudah memiliki gambar-gambar tentang PLTA, PLTU, dan PLTG. Nah, ini adalah PLTA sederhana. Dan yang terakhir adalah PLTG, pusat listrik tenaga gas dan uap. Oke anak-anak, sedikit Bu Nana akan menjelaskan bagaimana listrik bisa dihasilkan dengan cara menggunakan atau pemanfaatan air. Pada pembangkit listrik tenaga air, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang lebih besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas teganannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen
oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Sekali lagi, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Seperti itu anak-anak, proses menghasilkan energi listrik oleh PLTA. Jika kita tadi sudah mengetahui dan menyimak bagaimana arus listrik dihasilkan, maka saatnya kita mengetahui proses menyalurkan energi listrik. Oke anak-anak, silakan amati gambar transmisi listrik di bawah ini. Nah, energi listriknya dihasilkan dari bisa PLTA, PLTP, PLTG, PLTU, PLTGU, pusat listrik tenaga gas dan uap. Nah, ini pembangkitnya. Kemudian, pusat pembangkit listrik membangkitkan energi listrik yang besar yang berasal dari mulai PLTA sampai PLTGU ini. Kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Nah, transfo penaik tegangan, transformator atau transfo penaik tegangan. Selanjutnya disalurkan menggunakan sistem transmisi yang menggunakan saluran udara tekanan ekstra tinggi atau yang disebut SUTET. Nah, ini namanya SUTET. Ya, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Masuk ke gardu-gardu induk. Di gardu induk diturunkan tegangannya menjadi 20 kV. Nah, sini ya. Jadi diturunkan menjadi 20 kV. Setelah itu anak-anak disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya menjadi 220 kV atau 220 volt. Nih, jadi ini urutannya gambarnya ya. Nah, baru 220 volt inilah yang akhirnya dapat digunakan oleh warga di rumah mereka masing-masing. Sama, di rumah sampean pun tegangan listriknya juga memakai 220. Begitu ya anak-anak, proses menyalurkan energi listrik. Diawali dari pusat pembangkit listrik yang bertekanan besar yang dihasilkan oleh bisa PLTA, PLTP, PLTG, PLTU, PLTGU. Kemudian dinaikkan tegangannya menggunakan transformator atau transfo penaik tegangan hingga 500 kV. Kemudian disalurkan menggunakan sistem transmisi yang menggunakan saluran udara bertegangan ekstra tinggi atau SUTET. Kemudian dimasukkan ke gardu-gardu induk. Di gardu induk diturunkan menjadi 20 kV. Setelah di gardu induk didistribusikan dan diturunkan kembali menjadi 220 volt. Nah, 220 volt inilah yang bisa kita gunakan sehari-hari. Gitu ya anak-anak ya. Proses menyalurkan energi listrik mulai dari pembangkit hingga ke rumah-rumah. Silakan anak-anak untuk menghafalkan alur energi listrik ini. Selanjutnya anak-anak,
Setelah sampean mengetahui bagaimana listrik sampai ke rumah-rumah kalian, maka sekarang saatnya kita mengetahui apa saja atau bagaimana cara menghemat energi listrik. Anak-anak, silakan perhatikan dua gambar yang ada di slide. Wah, gambar yang pertama anak-anak sangat tidak layak untuk ditiru. Mengapa? Padahal di rumah itu kondisinya sudah terang. Di luar sudah menampakkan matahari bersinar. Namun di rumah tersebut lampu-lampu masih pada menyala. Ya, kalian lihat mulai dari ruang tamu, TV menyala. Ada lampu di kanan kiri TV masih menyala. Di kamar tidur ada laptop yang menyala dan orangnya tidur. Ya, jangan sampai ini terjadi sama kalian anak-anak. Kemudian di kamar mandi airnya amber, sudah penuh, lampunya menyala juga. Dan yang terakhir di dapur. Di dapur lampunya menyala, lemari esnya buka, di atas meja ada barang elektronik yang kondisinya juga menyala. Wah, sangat tidak layak untuk ditiru. Dan semoga ini tidak terjadi pada kalian, terutama di rumah kalian. Begitu ya anak-anak? Nah, gambar yang kedua anak-anak. Dampaknya, akibatnya, jika kita hemat listrik, lampu hemat energi, listrik irit duit. Nah, begitu ya. Jadi, ketika kita bisa menghemat energi listrik, ibunya sampean bisa menghemat energi listrik, maka setiap bulan kita tidak membutuhkan biaya yang besar untuk membayar tagihan listrik. Atau yang sekarang biasanya kita membeli pulsa atau token listrik. Jadi bisa menghemat. Seperti itu ya anak-anak. Oke, sekarang apa sajakah yang dapat menghemat energi listrik? Yang pertama adalah nyalakan alat yang menggunakan listrik sepenuhnya saja. Jadi seperlunya saja, jangan berlebihan. Cabut kabel dan peralatan yang tidak digunakan dari saklar. Ini biasanya sampean jika mau setelah ngecas HP, jadi kabelnya harus segera dilepas dari saklarnya. Jangan chargernya dibiarkan menyolok nang saklar ke saklar, namun HP-nya sudah sampean pakai. Itu tidak boleh. Pilih mesin cuci sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini orang tuanya sampean. Pakai setrika dengan pengatur panas otomatis, jadi tidak usah diputer-puter. Kalau kepanasan dikecilkan, kalau kurang panas dibesarkan. Jadi ada sekarang itu setrika dengan pengatur panas otomatis. Selanjutnya mengurangi penggunaan AC. Syukur-syukur kita gunakan angin jendela saja, gitu ya anak-anak. Kemudian matikan lampu di jam tertentu, misalkan siang hari atau pada jam-jam jika memang masih belum dibutuhkan. Kalau masih terang, matahari masih bisa masuk ke dalam rumah kita sinarnya, maka lampunya tidak usah dinyalakan. Jangan menghidupkan alat pemanas nasi terus-menerus. Matikan alat elektronik sebelum kita tidur, baik TV, kemudian lampu dan apa saja ya. Kemudian yang terakhir adalah gunakan lampu LED. Mengapa? Karena memang lampu LED ini benar-benar menghemat energi listrik. Dan masih banyak yang lainnya anak-anak. Anak-anak bisa mencari sendiri kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Begitu ya anak-anak? Oke anak-anak, setelah kita belajar menemukan informasi penting pada bacaan, menyebutkan bentuk kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara yang ada di ASEAN, menyebutkan keberagaman ekonomi, mempelajari reklame yang baik dan cara membuat poster dengan benar, serta
proses menghasilkan, menyalurkan, dan cara menghemat listrik, maka saatnya kita mengasah kemampuan kita untuk materi tema 4 subtema 1 hari ini. Anak-anak, jangan lupa sebelum sampean mengerjakan soal tema 4 subtema 1, sampean harus bisa memahami, mencermati, dan mempelajari materi tema 4 subtema 1. Kenapa? Agar sampean semua dapat menyelesaikan soal dengan baik dan benar. Begitu ya anak-anak? Oke, semangat buat sampean semuanya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita mempelajari cara menemukan informasi. Cara menemukan informasi adalah dengan membaca teks secara keseluruhan, kemudian memahami judulnya, dan menggali bacaan dengan kata tanya adik Simba. Masih ingat anak-anak adik Simba? Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Jadi, pada pertemuan ini, bacaannya adalah tentang angklung yang mendunia. Ya, kemudian angklung juga membuat para menteri luar negeri di 50 negara terkagum-kagum. Gitu ya anak-anak. Kemudian bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial, yakni pengembangan kesejahteraan, bantuan merata, pengembangan sumber daya manusia, dan pengurangan masalah. Di bidang budaya, melakukan pertukaran pelajar, bekerja sama untuk meningkatkan pariwisata, mengadakan SEA Games, dan adanya pertukaran program acara televisi. Kemudian, keragaman ekonomi di lingkungan sekitar berdasarkan letak astronomis dan geografis, antara lain nelayan, peternak, petani, pengusaha, karyawan, dan lain-lain. Definisi reklame, macam-macamnya atau jenis-jenisnya, pembuatan slogan atau poster yang baik. Dan yang terakhir adalah proses menghasilkan PLTA, PLTU, PLTG, dan lain-lain, menyalurkan energi listrik sampai ke rumah-rumah, serta cara penghematan energi listrik. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita hari ini di tema 4 telah usai. Banyak sekali yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Pesan dari Bu Nana, semoga kita semua sebagai warga Indonesia yang memiliki adat ketimuran selalu dan tetap berpikir global, bertindak lokal. Artinya, pikiran kita anak-anak boleh mendunia, namun tindakan kita tetap pada alur adat istiadat yang kita miliki. Tetap mengikuti arus perkembangan globalisasi, namun harus tetap bisa membatasi dan membentengi diri kita dengan keilmuan dan keimanan tentunya. Oke anak-anak, semangat berglobalisasi, semangat mendunia, namun sekali lagi kita tetap bertindak secara adat ketimuran. Bentengi dengan ilmu dan iman agar arah kita selalu lurus dan tidak terpengaruh oleh perkembangan zaman yang bukan adat istiadat Indonesia.
Seperti itu ya anak-anak. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bu Nana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.